senantiasa berucap kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam melaksanakan ajaran Islam yang bersifat rahmat bagi semesta dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan perekonomian. Materi kita kali ini adalah membangun ekonomi syariah dengan prinsip tauhid. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Manajemen, Kuliah Ilmu Tauhid. Dosen pembimbing Bapak Budi Haryanto MA, dan disusun oleh saya sendiri, Yuda Mahendra Hasibuan. Membangun ekonomi syariah dengan prinsip tauhid. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus ketahui dulu apa itu tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu kata wahada yuwahidu tauhid, yang berarti mengesahkan. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyyah, dan penciptaannya. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Pembahasan kita yang pertama, iman, Islam, dan amal. Yang kedua, ekonomi berdasarkan syariah. Yang ketiga, pendekatan Islam terhadap ekonomi. Keempat, pandangan Islam tentang produksi. Kelima, pandangan Islam tentang distribusi. Yang keenam, pandangan ekonomi dengan prinsip tauhid. Pembahasan kita pertama, iman, Islam, dan amal. Iman percaya kepada Allah merupakan bentuk iman atau yakin bahwa Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena itu, Allah memberikan sesuatu petunjuk kepada makhluk di dunia ini tanpa memandang pada waktu, benda, bentuk manusia maupun yang lain. Islam, seorang yang ingin masuk agama Islam harus memiliki rukun dan salah satunya iman kepada Allah yang sudah dijelaskan di atas. Adapun yang harus diketahui juga bagi seorang muslim yaitu menjalankan 5 waktu rukun Islam. Sebelum menjelaskan rukun Islam, maka perlu kita ketahui arti agama dan Islam. Pengertian agama Islam adalah agama berasal dari kata bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata sensipit. Agama tersusun dari dua kata, a tidak dan dam pergi. Jadi agama tidak pergi, tetapi di tempat diwariskan. Amal ayat Al-Quran tentang iman selalu dikaitkan dengan amal saleh, karena amal saleh merupakan manifestasi dari keimanan, bahkan keduanya rangkaian yang tak terpisahkan. Dalam Al-Quran banyak ditemukan kata yang artinya orang-orang yang beriman dan amalan yang baik. Dalam kitab suci tersebut terdapat 31 tempat. Kata al-mu'minun, al-lahinaya, malun as-sahihati ada 2 tempat, dan kata manya, malumin as-salihati, bahwa mukmin juga ada 2 tempat. Pembahasan yang kedua, ekonomi berdasarkan syariah. Ekonomi berdasarkan syariah atau ekonomi Islam adalah ekonomi berdasarkan tauhid. Landasan filosofi ini yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekulerisme dan materialisme. Adapun perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi sekuler dapat kita perhatikan dalam tabel di bawah ini. Ditinjau dari segi tujuan, ekonomi Islam mengantar tujuan spiritual, ketaatan kepada aturan Tuhan sebagai bentuk penghambatan tertinggi. Ekonomi sekuler mengejar tujuan material. Ditinjau dari segi pergerakan utama, ekonomi Islam kerjasama dengan semangat, ekonomi sekuler individual. Ditinjau dari segi perhatian utama, ekonomi Islam kesejahteraan seluruh umat manusia, ekonomi sekuler maksimisasi keuntungan personal. Ditinjau dari segi rasionalis dari kebenaran atau realitas, ekonomi Islam menggabungkan aspek spiritual maupun aspek material. Ekonomi sekuler hanya difokuskan pada aspek material, misalkan aspek spiritual dan aspek material. Ditinjau dari segi sumber pengetahuan utama, ekonomi Islam wahyu Tuhan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi sekuler pemikiran manusia. Ditinjau dari segi
Cara berpikir ekonomi Islam berbasis kepercayaan pada Tuhan. Ekonomi sekuler berbasis pada hukum alam. Pembahasan yang ketiga, pendekatan Islam terhadap ekonomi. Ekonomi Islam berdasarkan pada paradigma di mana keadilan ekonomi sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang menggunakan harus dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Pembahasan yang keempat, pandangan Islam tentang produksi. Aktivitas ekonomi termasuk bagian dari ibadah dan menjadi tugas manusia di muka bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 15, "Dialah menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurnya dan makanlah sebagian dari rezekinya." Kerja merupakan unsur produksi terpenting. Dengan bumi diolah dan dikeluarkan segala sebagian dari kemanfaatan hidup. Akan tetapi dalam proses produksi harus sesuai dengan batas-batas tertentu atau halal dan melibatkan lingkungan dan sumber daya alam. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan individu dan merealisasikan kemandirian umat. Thank you. Semoga video yang telah saya sajikan tentang membangun ekonomi syariah dengan prinsip tauhid bisa menambah ilmu ibu dan bapak dan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.